Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hasan inna rabbana laghafurur syakur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tim penilai lomba penyuluhan, yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin semua. Dalam acara Jambore IMP yang terselenggara pada hari ini, saya akan menyampaikan program Bangga Kencana perihal 8 fungsi keluarga. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nur Istitoati, saya PPKBD dari Kecamatan Sidoarjo yang mewakili Kawadanan Sragen. Ketika seseorang menikah, maka tujuannya adalah ingin menjaga agamanya, ingin meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga yang dibangunnya, ingin mendapatkan anak-anak yang hebat yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata. Untuk mewujudkan itu semua, maka 8 fungsi keluarga harus diterapkan. 8 fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama. Pendidikan agama kepada seluruh anggota keluarga harus dilakukan dan diterapkan sejak dini secara terpadu dan kontinu. Contoh, anak-anak kita ajari untuk beribadah. Ketika fungsi agama sudah diterapkan, maka seisi rumah bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa dan lebih mencintai Tuhan. Pribadi-pribadi yang mau berjuang dan berani berkorban untuk mewarisi surga. Oleh sebab itu, fungsi agama berada di urutan paling awal. Karena segala sesuatu kalau didasari dengan agama, insya Allah hasilnya akan maksimal. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Artinya, di dalam keluarga harus ada kebersamaan dan gotong royong. Yang lemah dibantu, yang kuat membantu, yang tidak bisa diajari, yang bisa mengajari. Di dalam keluarga juga harus diterapkan budaya hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Kebutuhan sandang, pangan, papan sangatlah diperlukan. Demikian pula dengan perhatian, kepedulian, cinta, dan kasih sayang tidak bisa diabaikan. Jika terjadi kepincangan, sangat memungkinkan terjadinya bencana dan prahara dalam rumah tangga. Makanya Bunda, yang disayang itu jangan ayah saja ya. Justru anak-anak jauh lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Setuju ke ayah Bunda? Setuju. Saya lanjutkan. Fungsi agama yang keempat adalah fungsi perlindungan. Orang tua harus melindungi keluarga dan anak-anaknya. Karena anak adalah cahaya mata, pengharum hidup, mutiara cinta, maka berikanlah rasa aman dan nyaman kepada mereka. Yang kelima adalah fungsi reproduksi. Suami istri harus sepakat mengatur jumlah dan jarak kelahiran sehingga keluarga menghindari 4T. Terlalu muda, jangan. Terlalu tua, jangan. Terlalu banyak, Jangan. terlalu dekat, Jangan. yang sedang-sedang saja. Jadi ketika merencanakan punya anak, sebaiknya jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu dekat, jangan terlalu banyak. Karena banyak menimbulkan resiko. Salah satunya yaitu resiko keguguran. Maka berikanlah pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang menikah di usia ideal. Untuk pria 25 tahun, untuk wanita 21 tahun, sesuai dengan program Bangga Kencana. Karena menikah di usia dini akan menimbulkan banyak resiko. Karena
Kenapa? Supaya tidak terjadi pernikahan dini. Karena menikah tanpa rencana menjadi bencana, sedangkan generasi yang berencana jauh dari bencana. Oleh sebab itu, di sini kita harus memperhatikan masa pernikahan anak. Yang keenam adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Di sini orang tua menduduki posisi sebagai decision maker yang akan menjadi penentu pembina arah keluarga dalam hal pendidikan. Jadi orang tua itu berperan penting dalam pendidikan anak-anaknya. Karena keluarga adalah sarana untuk membangun kecerdasan akal anak, dan keluarga atau kedua orang tua yang akan mendidik di dalam keluarga. Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Orang tua dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Mungkin kita bisa membangun rest area di rumah kita sendiri yang bernama Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Dengan cara orang tua harus selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Yang terakhir, apabila masing-masing keluarga sudah menerapkan 8 fungsi keluarga secara serasi, seimbang, dan selaras, maka akan terwujud keluarga yang berkualitas. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Jambore IMP Kabupaten Sragen tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan penyuluhan tentang 8 fungsi keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga yang sehat jasmani, rohani, sejahtera yang berkualitas merupakan fondasi untuk membentuk suatu keluarga yang maju, kuat, dan tangguh. Sesuai dengan misi program Bangga Kencana, yaitu melakukan 8 fungsi keluarga dengan melaksanakan fungsi 8 keluarga dan menjalankan apa yang diterapkan dalam Bangga Kencana tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena apa? Karena keluarga adalah tempat atau wadah bagi kehidupan seseorang sejak ia masih kanak-kanak. Nah, di dalam keluarga lah karakter dan kebiasaan seseorang itu akan terbentuk. Mengapa? Maka dari itu sebelum kita melakukan 8 fungsi keluarga, kita mengikuti program keluarga berencana. Nah, ledakan pertumbuhan penduduk itu menyebabkan gejolak sosial di masyarakat. Contohnya kenakalan remaja, kriminalitas meningkat, angka kemiskinan meningkat, kesehatan masyarakat menurun. Maka dari itu, apa saja 8 fungsi keluarga itu, Bapak Ibu yang saya hormati? Ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi agama. Agama merupakan landasan dasar setiap manusia. Maka dari itu, keluarga wajib dan harus memberikan dan menerapkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena keberhasilan keluarga dalam menerapkan nilai-nilai agama itu mampu menjadi fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya. Yang kedua adalah fungsi kasih sayang. Sejak lahir manusia sudah mengenal kasih sayang. Kasih sayang yang dipupuk terus-menerus itu akan melahirkan ikatan batin yang kuat. Nah, di sini keluarga adalah wadah ideal untuk menyertakan suasana kasih sayang itu dalam kehidupan. Baik itu kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beri pengertian kepada anak-anak kita, jangan pernah membenci orang lain, karena kebencian itu akan menimbulkan permusuhan, dan permusuhan itu akan akhirnya menimbulkan dendam. Nah, yang ternyata fungsi perlindungan.
Seharusnya keluarga mampu membuat seluruh anggota keluarga itu merasa aman, tentram, damai, terlindungi. Maka dari itu, sebesar apapun konflik dalam rumah tangga, hindari terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun psikis. Supaya apa? Supaya keluarga itu dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadikan rumah adalah surga bagi seluruh anggota keluarganya. Saya mau bertanya, sanggupkah hadirin semua menjadikan rumah adalah surga bagi seluruh anggota keluarganya? Terima kasih. Ibaratnya begini, Bu. Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh, sungguh bahagia. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah fungsi sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya yang menjadi panutan di negara kita, apalagi kita warga negara Indonesia, harus diterapkan pertama kali dalam lingkungan keluarga. Dengan memiliki nilai sosial budaya, seseorang akan selalu memiliki panduan dalam berinteraksi, beradaptasi, dan bersosialisasi dalam berbagai lingkungan. Nah, setiap tindakan yang ia lakukan akan selalu terarah dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Nilai sosial budaya juga penting dalam membentengi dan sekaligus menjadi parameter keluarga dari budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita di era globalisasi seperti ini. Yang selanjutnya adalah nilai reproduksi. Salah satu tujuan berkeluarga adalah mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis perlu ditanamkan. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak salah langkah dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Pertama, anak belajar bersosialisasi adalah di keluarga. Begitu juga dalam mendapatkan pendidikan, bukan di sekolah tetapi dalam keluarga. Nah, maka dari itu children apa yang orang tua perbuat, anak akan dia kerjakan. Gitu. Pendidikan di dalam keluarga itu merupakan sangat sederhana sekali. Ibu sebagai orang tua, sebagai ayah itu harus, bagaimana ya anak saya, bagaimana seluruh anggota keluarga saya agar dia itu pandai dalam mensikapinya, apalagi di globalisasi seperti ini. Yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi, mengajarkan anak untuk berhemat dan kewirausahaan, sudah mampu membuat mereka cerdas secara finansial. Maksudnya cerdas yang sudah terlatih sejak kecil. Karena apa? Karena keluarga adalah tempat bertumbuh yang diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini. Menanamkan sifat-sifat lingkungan seperti tidak boros air, gunakan air secukupnya, tidak boros listrik, mematikan listrik setelah belajar, dan membuang sampah tempatnya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena hanya dari alamlah kita bisa hidup. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengetahui 8 fungsi keluarga dengan baik sedini mungkin, setiap pasangan akan mendapat gambaran real peran mereka kelak saat mereka berumah tangga. Nah, maka dari itu pesan saya, jangan pernah bosan untuk menjadi orang tua yang baik. Jangan pernah putus asa untuk saling mengingatkan apabila ada anggota keluarga berbuat yang kurang baik. Pesan saya yang terakhir adalah, mari kita bina keluarga kita dengan sempurna, dengan baik. Semoga Allah meridhoi. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai penyuluhan pada hari ini, tolong semua fokus kepada saya ya Bapak Ibu ya. Ya. Tolong nanti Bapak Ibu sebutkan apa warna dari kertas yang saya tunjukkan. Bisa kita mulai? Apa? Putih. Putih.
Kertasnya warna putih. Oke, dari tadi yang saya tunjukkan Bapak Ibu semua, ini tadi warna apa Bapak Ibu? Putih. Putih. Saya tadi bilang tolong nanti sebutkan tulisan yang kertas yang saya bawa. Ternyata ini ada yang bilang warna putih, ada yang bilang warna coklat dan lainnya. Oke, ini Bapak Ibu, kenapa saya membawa contoh hal yang seperti ini? Bahwasanya kita sebagai manusia, apa yang tampak oleh visual itu akan lebih mengena dari apa yang kita dengarkan. Artinya seperti ini, bahwasanya kita sebagai orang tua adalah trade center, adalah contoh bagi putra-putri kita. Trade center putra-putri kita itu bukan artis Korea, bukan artis India, tapi kita sebagai orang tuanya. Apa yang kita lakukan pasti akan dicontoh oleh putra-putri kita. Di mana kita diberikan 8 fungsi keluarga untuk mendidik putra-putri kita. Fungsi yang pertama yaitu agama. Di mana fungsi agama, kita sebagai orang tua harus mengajarkan pada anak kita bahwasanya kita wajib untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengajarkan apa itu jujur, apa itu pahala, apa itu dosa, apa itu neraka, dan semua konsepnya. Bapak Ibu, ini di era pandemi rata-rata tempat ibadah ditutup ya. Saya mau bertanya pada bapak-bapak dulu ya. Biasanya kan kalau keluarga itu ibu yang serba disalahkan ya Bu. Bapak, berapa kali dalam sehari Bapak mengajak putra-putri Bapak untuk sholat berjamaah? Berapa kali Bapak? Jujurkah itu? Faktanya kalau azan subuh itu menggema, yang Bapak lakukan apa? Tarik? Kalau anak bangun kesiangan dimarahin nggak? Apakah ini contoh yang baik Bapak Ibu? Itulah egoisnya orang tua. Yang kedua yaitu fungsi sosial budaya, di mana kita mengajarkan sopan santun, tutur kata, keanekaragaman budaya Indonesia. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi dari luar ya, buka kulkas, minum sambil berdiri, glek 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 glek. Waduh, enak banget. Setelah melihat putra putrinya makan minum sambil berdiri, apa yang Bapak Ibu katakan? Nah, makan minum sambil duduk ya. Bener nggak Bapak Ibu? Itulah kembali lagi betapa egoisnya kita sebagai orang tua. Ajarkan putra putri kita bertutur yang sopan, cara budaya yang benar. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih. Kalau ini sebagai fungsi cinta kasih, kita harus mengajarkan putra putri kita kasih sayang yang sama kepada anak-anak kita. Ini fenomena Bapak Ibu. Biasanya dalam satu keluarga kalau ada adik dan kakak, betul itu, pasti dibanding-bandingkan. Siapa yang lebih disayang? Adik. Kalau kita pergi dari manapun, siapa yang ditanyakan Bapak Ibu? Adik kemana? Kalau kita beli hadiah, pasti yang diutamakan siapa? Adik, karena dia lebih kecil. Padahal si kakak punya hati Bapak Ibu. Si kakak itu juga manusia dan juga membutuhkan kasih sayang. Maka anak jangan sampai dibeda-bedakan. Fungsi yang keempat, perlindungan, di mana kita harus mengayomi, membuat anak tentram. Contohnya nih Bu, ini contohnya ibu-ibu ganti ya Pak, biar adil. Biasanya anak bermain di luar nih, pulang-pulang nangis, bilang, aduh ibu tadi saya sama itu di itu. Biasanya nih prinsip mama ya, langsung pergi ke tempat tetangga. Wah, anak kamu yang seperti ini. Benar apa enggak Bu? Tidak benar.
bahwasanya nanti anaknya sudah akur, emak-emaknya masih pada sindir nyindir. Fakta atau mitos Bapak Ibu? Harusnya kalau anak datang seperti itu, kita rangkul, kita tanya, kenapa nak? Setelah kita mendengar dan dijelaskan, barulah kita mengajarkan bahwasanya itulah berteman nak. Berteman itu harusnya bisa saling menyayangi satu sama lain. Fungsi yang kelima, fungsi reproduksi, di mana sebuah keluarga adalah mengajarkan untuk meneruskan suatu keturunan. Kalau anak yang masih kecil sih gampang Bu, palingan ini yang boleh disentuh sama hanya untuk ayah ibu, dan ini tidak boleh disentuh orang lain. Tapi ketika anak remaja pastinya akan semakin sulit. Saya bertanya satu hal, ini fakta dan pasti Bapak Ibu tidak pernah mengajarkan. Siapa yang mempunyai anak laki-laki sudah remaja? Adakah salah satu dari putra Bapak atau Ibu yang bertanya, Bapak, mimpi basah itu apa? Nah, nggak ada yang bertanya kan? Bahwasanya itulah kesalahan orang tua, tidak pernah mengajarkan apa itu fungsi reproduksi. Orang tua berpikir bahwa itu hal yang tabu. Fungsi yang keenam yaitu fungsi ekonomi, di mana kita mengajarkan bahwasanya selain orang tua itu mencari uang, juga harus mengajarkan menabung dan sebagainya. Fungsi yang ketujuh, fungsi pendidikan. Pendidikan gak hanya formal Bapak Ibu, tapi seperti BKB, BKR, BKL itu juga pendidikan. Yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Kita harus bagi tugas, di mana si adik bisa menata sandal, si kakak bisa menyapu, si ayah bisa mengepel lantai, dan ibu bisa mencuci. Tapi faktanya biasanya si ayah kalau pagi minum kopi. Itulah egoisnya sebagai orang tua. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Semoga sampai di sini bisa dipahami bahwasanya 8 fungsi keluarga memang harus wajib kita terapkan dalam keluarga. Saya Farida Nuroma, Sub PBBD Kecamatan Gubek, sekaligus Ketua BK Tegar Waras. Sebelum saya akhiri, saya punya satu tagline, yaitu keluargaku, surgaku, anak-anakku, harapanku. Mari kita baca semua. Keluargaku, harapanku, keluargaku, surgaku, anak-anakku, harapanku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berkumpul di Dayupak dalam rangka Jambore IMP Kabupaten Sragen. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumul Kiamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yuni Perwaningsih, perwakilan dari PPKBD Desa Klandungan, Kecamatan Rampal, Kabupaten Gondang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan materi penyuluhan yaitu mengenai 8 fungsi keluarga. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, 8 fungsi keluarga itu ada apa saja. Yang pertama, ya, fungsi agama. Fungsi agama adalah di mana keluarga menjadi tempat utama dan pertama kita untuk mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Karena ini masa pandemi corona, kita lebih banyak mengajak keluarga kita untuk memperbanyak ibadah dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan perlindungan dari COVID-19. Yang kedua yaitu kita dalam era pandemi corona ini banyak saudara-saudara kita yang kekurangan atau kehilangan penghasilan. Marilah kita berikan sikap peduli pada sesama, yaitu untuk memberikan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, fungsi sosial kebudayaan. Karena ini kita sebagai bangsa negara Indonesia, lahir di negara Indonesia yang tercinta, khususnya di Kabupaten Sragen, mempunyai budaya yang lekat dengan kita, yaitu budaya gotong royong. Tetapi karena ini di masa corona atau COVID-19, gotong royong kita ganti dengan
ikut mendukung program pemerintah yaitu Jogo Tonggo. Sampun ngertos Bapak Ibu Jogo Tonggo? Sampun. Alhamdulillah, Jogo Tonggo itu menjaga masyarakat untuk tidak tertular virus corona atau COVID-19 ya. Yang ketiga yaitu fungsi cinta dan kasih sayang, yaitu karena cinta dan kasih sayang salah satu faktor perkembangan otak anak kita berkembang secara maksimal, maka cintailah dan kasihilah anak-anak kita dengan cinta dan kasih yang tulus, supaya anak-anak kita menjadi putra-putri yang hebat, yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Fungsi selanjutnya adalah fungsi perlindungan. Karena ini di masa corona atau COVID-19, lindungi keluarga kita dari virus corona atau COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang keren, yaitu kita singkat 3M1H. Bapak Ibu sama ngertas? 3M1H. Oh, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun di area mengalir, menjaga jarak, hanya hindari kerumunan. Dan tidak lupa kita ajarkan keluarga kita dengan penerapan PHBS. Fungsi selanjutnya itu fungsi reproduksi. Bekali putra-putri kita dengan pendidikan seks sejak dini. Supaya apa? Supaya anak kita tidak salah langkah dan tidak terjadi pernikahan dini. Dan kalau putra-putri kita sudah remaja, kita sarankan putra-putri kita untuk ikut kegiatan PIKR atau Posrem. Posrem apa Bapak? Posyandu remaja ya. Di PIKR atau Posrem itu akan mendapatkan ilmu tentang bahaya seks bebas dan bahaya narkoba juga. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi pendidikan. Karena untuk melahirkan putra-putri yang hebat dibutuhkan seorang ibu yang hebat pula. Maka ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan BKB. BKB apa Pak? Bina Keluarga Balita bila putra-putri panjenengan masih balita. Ikut BKR, Bina Keluarga Remaja bila putra-putri panjenengan sudah remaja, ya. Fungsi selanjutnya itu fungsi sosialisasi pendidikan, dan selanjutnya adalah fungsi ekonomi, yaitu fungsi di mana seorang wanita itu menjadi tonggak utama sebuah rumah tangga dalam mengatur ekonominya. Maka seorang ibu atau istri harus pandai-pandai mengatur ekonominya. Ibu-ibu dapat ikut kegiatan yang bernama UPPKS, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, di mana UPPKS tadi ibu-ibu dapat memperoleh pengetahuan yaitu tentang bagaimana mengatur ekonomi dan bisa menambah pendapatan keluarga. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pembinaan lingkungan. Ajari putra-putri kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan contoh yang paling gampang, yaitu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan ajari putra-putri kita untuk mencintai dan mengasihi binatang peliharaan kita, supaya apa? Nanti kalau misalnya kita pergi, binatang peliharaan kita seperti ayam ataupun kambing tidak kelaparan, ya. Demikian tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.